Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat semuanya dan tentunya masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi baru yaitu teks editorial. Tapi sebelum masuk ke materi pokok, Ibu akan memberikan gambaran dulu apa itu editorial. Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak, seperti koran, majalah, atau buletin. Kalian pernah membaca koran atau majalah, bukan? Nah, setiap hari redaktur selalu membuat artikel yang menyoroti berita aktual yang sedang terjadi. Pembahasan dalam artikel tersebut biasanya disertai kritik dan saran terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi. Dengan membaca editorial, kita tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi, seperti saat kita membaca berita. Namun, dengan membaca editorial, kita pun akan lebih memahami dan bisa bersifat kritis. Hal ini karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat penulis atau redaksi yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca atau menyimak editorial, kita diharapkan lebih bijak di dalam menanggapi suatu berita. Baiklah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak materi pokok yang akan Ibu sampaikan kali ini, yaitu yang pertama pengertian teks editorial, yang kedua tujuan teks editorial, dan yang ketiga ciri-ciri teks editorial. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur media massa seperti koran, majalah, atau buletin yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu isu, permasalahan, peristiwa atau berita aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Berikutnya, isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Berikutnya, meskipun teks editorial adalah opini atau pendapat, namun dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Fakta peristiwa akan dijadikan bahan berita dalam editorial, dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Yang kedua, tujuan teks editorial. Yang pertama, teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah opini atau suatu pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Berikutnya, materi yang ketiga, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial
harus selalu sedang banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial harus bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau suatu pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang terakhir, teks editorial menarik untuk dibaca. Hal ini dikarenakan ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Insya Allah, materi selanjutnya akan Ibu sampaikan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.